Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah SBU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk Bismillah, sekarang udah ada suaranya. Alhamdulillah sudah ada Ustadz. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah jamaah SBU, semoga tetap dalam kondisi sehat, kondisi baik, rohani, jasmani, keluarga semua baik. Dan yang pertama, mari kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan, dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali di sesi sekarang ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bisa mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan besok Yaumil Qiyamah kita mendapatkan syafaat dan pertolongan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan kita ini kita materinya berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di pertemuan ini kita akan membahas manasik umroh. Nah, kenapa penting kita membahas manasik ini sebelum Bapak Ibu berangkat ke Baitillah? Bahkan kata Imam An-Nawawi, wajib hukumnya ayat ta'allama kaifiyatah, wajib mempelajari bagaimana tata caranya. Itulah yang disebut dengan manasik. Ya, kalau dalam istilah Indonesia, manasik itu ya penjelasan bagaimana tata cara umroh maupun haji. Tapi kalau dalam bahasa Arab, manasik itu artinya prosesinya, ya, dari ihram sampai tahallul, baik umroh maupun haji. Tapi di Indonesia sudah menjadi sebuah istilah, manasik itu adalah sebuah penjelasan bagaimana tata cara umroh dan haji. Nah, nanti prakteknya itu ketika pelaksanaannya di Mekah dan tempat-tempat manasik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin membahas dan menjelaskan muqaddimah. Di muqaddimah ini ada dua ibadah yang Rasulullah tegaskan harus mengikuti caranya, ya. Dan ada dua syarat juga sebelum sampai ke pembahasan ini. Ada dua syarat umroh kita menjadi umroh yang mustaqbalah atau umroh yang diterima oleh Allah. Yang pertama itu kata para ulama adalah al-ikhlas, ya. Al-ikhlas. Nah, al-ikhlas ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melaksanakan haji dan umrah, Allah sandingkan dengan ikhlas. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya, sempurnakanlah umrah dan haji kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Lillah. Lillah itu karena Allah, maksudnya al-ikhlas. Tentu ibadah-ibadah yang lain juga kita dituntut ikhlas, Bapak Ibu, ya kan, seperti sholat, sedekah, dan yang lainnya tentu dituntut untuk ikhlas. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi dengan kalimat lillah. Kata para ulama dalam ayat ini, ya, di antaranya dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, mengatakan ma'nahu al-ikhlas lillahi ta'ala la lirriya'i wa la lisum'ah. Ya, makna ayat kalimat lillah di sini karena Allah, tidak ada sedikit pun niat kecuali untuk Allah, terbebas dari niat ria karena orang lain, karena ingin dilihat atau ingin didengar. Kalau dia pernah melaksanakan haji, kalau dia pernah melaksanakan umrah, sebuah tantangan atau ujian di daerah kita di Indonesia Bapak Ibu adalah orang kalau pergi haji dan umroh itu pasti akan disebut Pak Haji, pasti disebut Bu Haji, dan di negara-negara lain hampir tidak ada.
ya. Ya ada di Asia kayak seperti di Malaysia, Brunei dan sebagainya, tapi di luar Asia, ya di luar eh, Asia Tenggara ya. Seperti di Eropa atau seperti di negara-negara Arab yang lain itu tidak ada penyebutan haji. Nah, ini sebuah ujian ya tentunya. Kenapa? Bisa mengganggu niat keikhlasan kita ketika pergi haji. Ya, oh sekarang karena ingin dihormati, ingin disegani, harus haji dulu, harus umrah dulu. Dan ini adalah sebuah ujian, ujian keikhlasan saat Bapak Ibu melaksanakannya nanti. Karena inilah Allah tegaskan sekali dalam ayat ini. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ikhlas, ya tidak ingin dilihat, tidak ingin disebut Pak Bu Haji. Nah, ini adalah sebuah tantangan bagi Bapak Ibu ya. Ketika kita kembali dan ketika kita pergi untuk melaksanakannya. Karena niat ini adalah salah satu syarat yang sangat penting sekali ya. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat Allah terima umroh ataupun haji kita yang kedua adalah al-ittiba, mengikuti ya, mengikuti mengi mengikuti siapa? Mengikuti tata cara umrohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini dinamakan dengan al-ittiba. Ittiba itu arti mengikuti. Karena ada dua ibadah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan harus mengikuti sesuai dengan cara Nabi. Yang pertama, Pak Ibu bisa dilihat di atas. Yang pertama itu adalah sholat. Ya, ini sholat. Yang kedua adalah haji. Sholat, kemudian haji. Dua atau haji dan umroh. Ya, dua ibadah ini Nabi SAW sebutkan dalam hadis, "Khudu anni manasikakum." Ambil cara dariku. Kalau kalian mau haji dan umrah, khudu anni manasikakum. Melihat bagaimana cara manasikku. Bagaimana tata cara haji dan umrahku, kata Nabi. Dan yang kedua, salat. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Lihat bagaimana cara aku salat. Dua ibadah ini kata ulama, semaksimal mungkin kita berusaha untuk mengikuti tata cara Nabi. Jadi kata ulama dua nih syarat kalau mau umroh dan haji kita diterima. Yang pertama ikhlas, ya lillah karena perintah Allah, Allah sandingkan perintah haji dan umroh ini karena Allah. Dan yang kedua mengikuti atau ittiba bagaimana tata cara umrohnya Nabi. Dan ini nanti ketika saya menyampaikan mungkin agak banyak menyampaikan hadis ya. Tentu saya juga sampaikan keterangan ulama, tapi saya juga akan menjelaskan beberapa hadis ya karena saya ingin berpedoman ketika saya menyampaikan manasik ya izin tentu harus menyampaikan dalil ataupun hadis karena khusus dalam manasik ataupun sholat seperti yang dijelaskan tadi Bapak Ibu harus lebih banyak berpedoman langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu jaga dua hal ini ya ikhlas ya maksimalkan usahakan dan salah satu ya bentuk usaha Bapak Ibu saat ini ya tentu dengan mengikuti manasik ini. Kita belajar bagaimana tata cara umrohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu dengan penjelasan para ulama di kitab-kitab mereka. Nah, baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke materi kita dan materi ini saya tidak langsung membahas ke kefiyah tata cara umroh dari ihram enggak. Saya masuk ke mulai dari bagaimana tata cara sholat jamak, qasar dan apa itu sholat jamak, qasar, dan tata cara sholat di pesawat. Nah, Ustaz, kenapa memasukkan materi ini? Ya, biasanya kan langsung saja ke materi umroh atau rukun-rukunnya, karena menurut saya ini penting. Kenapa? Ya, penting karena Bapak Ibu akan safar ke Mekkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah dan jauh ini ribuan kilometer. Tentu di dalam perjalanan itu akan terlewatkan waktu-waktu sholat. Dan waktu-waktu sholat ini, walaupun Bapak Ibu di pesawat, di kendaraan, di bis, dan sebagainya, wajib dikerjakan. Tidak ada rukhsah sedikit pun. Ya. Tidak ada rukhsah sedikit pun Bapak Ibu untuk meninggalkan sholat. Walaupun Bapak Ibu di pesawat, ya, walaupun Bapak Ibu ada di bis,
walaupun Bapak Ibu lagi dalam kondisi sakit dan sebagainya. Ya, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau, la tasfutu, ya, tidak gugur kewajiban untuk sholat, ya, selama masih ada akal, ya, selama masih ada akal, baik kalau seandainya kita dalam keadaan sakit nggak bisa berdiri ya duduk, ya, tidak ada keringanan, kecuali kita sudah hilang akalnya, ya, maka baru gugur kewajibannya. La tasqutu salatu hina idin anil mukallafi madama aqluhu thabitan, kata beliau. Tidak gugur kewajiban sholat itu kepada orang yang mukallaf, kepada kita yang sudah balik nih, ya, yang sebelumnya sudah wajib sholat, selama akalnya itu masih ada, selama masihnya akalnya. Kalau masih sakit ya duduk, kalau tidak bisa berdiri duduk, duduk nggak bisa boleh berbaring. Dalam kondisi tidak, kalau dalam di pesawat bagaimana? Nah ini yang perlu kita bahas, bagaimana caranya dalam keadaan musafir maupun dalam keadaan tidak musafir, tetap kita wajib. Nah, makanya saya merasa perlu ini dijelaskan ke jamaah. Karena kata Nabi SAW dalam riwayat atau dalam Al-Quran juga Allah katakan, فَأَقِيمُوا الصَّلَةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Dirikan sholat, karena sholat itu sungguh sudah ditentukan kepada orang-orang mukminin, waktu-waktunya sudah tertentu, tidak bisa ya kita tinggalkan karena keperluan ataupun hajat yang lain. Bagaimana mungkin ya kita perjalanan menuju ke Baitillah, perjalanan fi sabilillah, ingin melaksanakan perintah Allah yaitu umrah. Tetapi bagaimana mungkin kita melaksanakannya dengan meninggalkan perintah umrah yang lain? Ya, ini yang kita tidak inginkan dan harus kita jaga. Jangan sampai kita melaksanakan perintah Allah umrah, tapi meninggalkan perintah Allah yang lainnya, itu sholat. Sedangkan sholat, haji, ataupun umrah sama-sama hukumnya wajib, adalah sebuah kewajiban. Kata Nabi dalam sebuah hadis sahih, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5, ya. 5 perkara, Bapak Ibu tahu lah rukun Islam ada 5 kan, syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, haji. Haji termasuk umrah. Maka kita tidak boleh melaksanakan sebuah kewajiban dengan meninggalkan kewajiban yang lain. Bagaimana caranya supaya melaksanakannya beriringan? Nah, ini penting. Ini penting nih, kita bahas tentang sholat. Ya, jamaknya, kosornya, dan bagaimana nanti cara sholat di pesawat. Ini saya tambah tata cara sholat di pesawat. Tidak hanya di pesawat saja, bisa di bis, bisa di kendaraan-kendaraan yang lain. Nah, oke, kita masuk sholat jamak. Nah, yang pertama sholat jamak. Saya ingin bahas sholat jamak. Apa sih sholat jamak itu? Nah, bagaimana caranya? Apa saja syaratnya? Baik, sholat jamak bisa dilihat di gambar, Bapak Ibu. Nah, sholat jamak artinya atau secara penjelasan singkatnya, menggabungkan 2 sholat ya di dalam satu waktu. Nah, ini artinya jamak, dan ini diperbolehkan kapan? Ketika dalam kondisi musafir. Menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Ya, contoh, zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Ya, maghrib dan isya dikerjakan misal di waktu maghrib atau sebaliknya. Jadi, 2 sholat dikerjakan di satu waktu. Dan macam jamak ini ada 2 macam. Yang pertama ada dinamakan dengan jamak takdim, memajukan waktu sholatnya. Dan yang kedua ada dinamakan dengan jamak takhir. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Ya, jamak takdim ini artinya ya memajukan. Ya, memajukan. Kemudian jamak takhir artinya menunda. Menunda. Nah, contohnya apa Ustadz jamak takdim ini? Jamak ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jamak takdim, ya, itu artinya memajukan. Contohnya misal sholat zuhur dan asar. Sholat zuhur dan asar, nah, bisa kita kerjakan sholat asarnya di waktu zuhur. Nah, itu dinamakan dengan jamak takdim. Jadi waktu zuhur itu, waktu asarnya dimajukan, pengerjaannya di waktu zuhur. Nah,
Ustaz, mana contoh yang lain realnya di lapangan ketika nanti kita umroh ataupun haji? Bapak Ibu nanti biasanya ketika berangkat dari Madinah ke Mekah untuk umroh, ya biasanya itu berangkat setelah zuhur. Nah, biasanya travel menginstruksikan atau meminta Bapak Ibu untuk menjamak sholatnya. Sholat asarnya dimajukan atau dikerjakan di waktu zuhur. Maka ini dinamakan dengan jamak takdim. Didahulukan waktunya. Ya. Asalnya dimajukan ke waktu zuhur dan ini diperbolehkan Bapak Ibu. Nah, ini diperbolehkan. Nih yang jamak takdim. Pengertiannya apa Ustadz? Pengertian jamak takdim ini. Nah, secara saya jelaskan ini sesuai lebih mudahnya ya, definisi mudahnya. Pengertiannya itu memajukan atau menarik waktu sholat berikutnya ke waktu sholat yang pertama. Ya, mengerjakannya di waktu sholat pertama. Contohnya tadi kan zuhur, asar di waktu zuhur. Kemudian maghrib isya dikerjakan di waktu maghrib. Di waktu maghrib. Ini dinamakan dengan jamak takdim. Nah, contohnya seperti tadi. Bapak Ibu nanti pergi berangkat ke Mekah itu ba'da zuhur. Nanti ketika Bapak Ibu masuk waktu asar, itu sedang di perjalanan atau ketika itu waktu Bapak Ibu berada di bis untuk FSCA, untuk supaya tidak mengulur waktu dan nanti supaya cepat sampainya di haram, ambil rukhsah ini, ya keringanan yang diperbolehkan oleh Allah supaya nanti tidak capek dan tidak mengulur waktu untuk berhenti sholat di rest area, ya. Jadi sholat di Masjidin Nabawi, pertama waktunya bisa diringkas, kemudian yang kedua Bapak Ibu juga bisa mendapatkan keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Kalau Bapak Ibu nanti sholat di rest area atau di masjid yang ada di jalan, tidak sama pahalanya seperti sholat di Masjidin Nabawi. Makanya biasanya travel meminta jamaahnya untuk sholat di Masjidin Nabawi. Jamak takdim. Ya, asar dimajukan ke waktu zuhur dan ini diperbolehkan. Nah, oleh syariat. Karena kata Nabi, safar itu adalah ba'dul azab ya, sebagian azab. Kenapa? Karena lelahnya, capeknya ada di situ semua. Jadi inilah salah satu faktor diperbolehkannya jamak dan qasar. Nanti kita akan jelaskan juga qasar itu apa. Oke, jamak. Baik, syarat jamak takdim ada 4 Bapak Ibu bisa baru bisa dibaca ya, ada 4. Mana saya yang 4 Ustaz? Yang pertama tartib. Tartib ini artinya sholat pertama didahulukan. Ya, tertib dulu, zuhur dulu dong baru asar ya. Waktu pertama dulu baru ya, waktu yang kedua misal mau jamak sholat zuhur dan asar, sholat zuhur dulu karena itu adalah waktu zuhur. Contoh yang lain maghrib isya, ya mau jamak takdim, mau dimajukan sholat apa namanya isyanya ke waktu maghrib, maka maghrib dulu karena itu adalah waktu maghrib. Baru dikerjakan sholat yang kedua yaitu isya ataupun asar. Nah ini yang pertama. Yang kedua syaratnya niat jamak dalam sholat pertama. Ya, ketika kita mau menjamak sholat kita, ya maka niatnya di takbiratul ketika waktu sholat pertama, ketika sholat pertama. Ya, ketika sholat pertama, misal sholat zuhur dan asar, mau menjamak takdim sholat asar ke zuhur. Niatnya kapan Ustaz? Ya ketika mulai takbiratul ihram sholat pertama. Oke, ini memang sholat jamak kosor ini agak kalau Bapak Ibu mungkin pertama kali mendengarkan penjelasannya mungkin agak susah untuk memahami. Makanya nanti silahkan bertanya, saya akan buka sesi tanya jawab selesai penjelasannya ya tentang bab sholat ini. Silahkan saya buka nanti sesi tanya jawab. Kalau minta dijelaskan kembali silahkan Bapak Ibu. Minta. Ustaz saya nggak paham di yang bagian ini, minta dijelaskan lagi. Bisa. Atau ada pertanyaan ini yang saya belum paham, silahkan siapkan pertanyaannya bila perlu tulis. Nanti tinggal ditanyakan, bisa tulis di komentar. Nanti saya akan baca pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini syarat yang kedua ya, niat jamak ya diniatkan di salat yang pertama. Dari takbiratul ihram sampai salam boleh. Ustaz, bagaimana niatnya? Nah, nanti saya bahas di slide berikutnya tentang bagaimana lafaz niatnya. Oke, kita bahas syarat-syaratnya dulu. Kemudian syarat yang ketiga ada namanya mualat. Ya, mualat ini Bapak Ibu artinya tidak terpisah lama dengan sholat yang kedua.
Jangan ada pemisah di antara dua sholat ini, sholat zuhur dan asar, sholat maghrib dan isya. Sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Contoh yang tadi kan sholat zuhur dan asar. Sholat asarnya mau dikerjakan di waktu zuhur. Maka setelah sholat zuhur dikerjakan, ya jangan zikir dulu. Ya, jangan sholat sunnah ba'diyah dulu. Langsung berdiri, qomat, dan langsung takbiratul ihram untuk melaksanakan sholat asar. Ya, jangan pergi makan dulu ya. Jangan pergi leha-leha dulu, santuy dulu, enggak. Ya, jadi syaratnya semua mualat. Mualat ini artinya jangan ada pemisah di antara dua sholat ini. Oke. Oke, yang keempat, masih dalam perjalanan. Oke, ini tidak ada masalah, tentu kita waktu itu dalam perjalanan. Misalkan kita waktu itu di Madinah. Tapi Bapak Ibu, selama Bapak Ibu berada di sana 3 hari, ya 3 malam, tidak dihitung hari kedatangan dan kepulangan, maka Bapak Ibu masih boleh menjamak sholat. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, ini adalah syarat-syaratnya. Nah, jadi yang pertama tadi, jamak itu terbagi dua, ada dinamakan dengan jamak takdim, dan yang kedua jamak takhir. Saat jamak takhir itu apa? Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Jamak takdim. Nah, jamak takdim Bapak Ibu secara mudahnya, atau jamak takhir ya, secara mudahnya itu menunda waktu sholat yang pertama ke waktu yang kedua. Contohnya, ya ini dia Bapak Ibu bisa lihat. Ini jamak takhir artinya menunda waktu sholat yang pertama itu ke waktu sholat yang kedua. Nah ini jamak takhir. Artinya menunda. Pengertiannya tadi sudah saya sampaikan. Contohnya zuhur dan asar. Zuhur dan asar di waktu asar. Nah, maghrib atau waktu maghrib dan isya di waktu isya. Nah, contoh real nanti di lapangan biasanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ke Mekah dari perjalanan Madinah seperti tadi, Bapak Ibu akan diperjalankan perjalanan Mekah Madinah sekitar 5 jaman ya, dan bisa lebih kalau kondisi perjalanan ada kendala, ada macet dan sebagainya, atau Bapak Ibu misalnya ya dari hotel. Jadi usahakan nanti kalau diinstruksikan Bapak Ibu jam 2 dari hotel, jam 2 itu sudah harus disiap di lobby. Jangan sampai molor sehingga akan telat nanti sampai ke Mekahnya, ya. Jadi kalau misal diumumkan nanti jam 2 kumpul di lobby dan berangkat jam 2, itu udah waktu mutlak ya Bapak Ibu, udah waktu yang kita udah diperhitungkan sama travel. Bukan sembarangan menentukan waktu, enggak. Jadi waktu itu sudah di total diperhitungkan sama travel, sama SBU timnya. Udah dianukan, udah diperhitungkan. Kenapa jam 2? Kenapa enggak jam 3 aja? Enggak. Itu sudah waktu yang sudah diperhitungkan dan ada alasan di balik itu semua, tentu tidak disampaikan detailnya. Intinya supaya Bapak Ibu nyaman sampai di sana tidak telat, ya. Kemudian nanti sampai di Mekah dapat makan dan sebagainya. Banyak sekali alasan-alasan di balik itu semua. Jadi mohon nanti kerjasamanya Bapak Ibu untuk tepat waktu. Nah, oke, ini Maghrib dan Isya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu di perjalanan, ya Mekah dari Madinah ke Mekah, Bapak Ibu akan mendapatkan waktu Maghrib itu di perjalanan, biasanya di bis nih. Nah, biasanya akan diinstruksikan oleh travel untuk sholat isyanya di jamak, sholat maghribnya di jamak takhir saja. Diundurkan saja nanti sholatnya di waktu isya. Kenapa Ustaz alasannya? Pertama, diperbolehkan oleh agama. Kedua, supaya tidak molor waktunya nanti di rest area. Ketiga, supaya nanti sholatnya itu di Mekah, di hotel maupun di Masjidil Haram tergantung kondisi, mendapatkan keutamaan sholat di Mekah maupun di Masjidil Haram. Kalau sholat di rest area tidak mendapatkan keutamaan apa-apa. Nah inilah alasan kenapa biasanya travel menginstruksikan, menganjurkan nanti sholat maghribnya di jamak takhir saja ke waktu isya. Jelas ya Pak Ibu? Alasannya seperti tadi. Karena kalau Bapak Ibu ya maksakan untuk sholat, saya sholat di rest area aja. Nanti pertama telat sampai hotel. Karena ini pengalaman kami udah beberapa kali. Saya selalu menginstruksikan, saya pernah coba sekali sholat di rest area, akhirnya apa? Telat sampai di hotel, kemudian restoran itu sudah tutup, Bapak Ibu tidak dapat makan malam. Bagaimana Ustaz? Tidak ada tenaga, nanti mau umroh dan sebagainya. Nah, jadi saya anjurkan untuk sholat maghribnya
nanti saja di Mekah Al-Mukarramah, jamak takhir. Ini contoh ya. Baik. Selanjutnya apa saya syarat-syaratnya? Ini ada syarat. Syaratnya ada dua. Ya, ada dua syarat. Yang pertama, niat jamak takhir dilakukan pada waktu sholat pertama. Pada waktu sholat pertama, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan nanti di bis itu di waktu maghrib ya. Maka setelah azan maghrib atau ada di HP jadwal maghrib sudah masuk di waktu, boleh niat di situ. Ya, niat di situ. Jangan sampai nggak niat. Kalau nggak niat berarti nanti jatuh sholat maghribnya Bapak Ibu, sholat jamak, bukan sholat jamak lagi, tapi sholat kodok. Karena tidak mencukupi syarat. Syaratnya yang pertama harus berniat di waktu sholat maghrib. Ustaz, kita harus sholat dulu gitu? Enggak. Ya, terbersit aja dalam hati dan nggak mesti harus wudhu, nggak mesti harus berdiri, takbiratul ihram enggak. Terbersit Bapak Ibu dalam, oh ya ini sudah masuk waktu maghrib nih. Berniat dalam hati, saya berniat nanti sholat maghrib, fardu maghrib saya kerjakan di waktu Isya. Udah seperti itu aja. Niat itu simpel, jangan diberat-beratkan. Jangan harus usolli fardu lah. Nanti nggak jadi-jadi niatnya. Ya, jadi saya simpel niat itu Bapak Ibu dan nggak mesti harus pakai bahasa Arab dan nggak mesti harus dilapaskan dalam hati itu juga sudah cukup dan pakai bahasa daerah dan Indonesia itu cukup. Nanti saya jelaskan lebih jelasnya setelah penjelasan ini. Masalah niat. Baik, ini kan ada dua. Yang pertama niat jamak, jadi takhir itu contohnya maghrib tadi. Ya ketika sudah masuk waktu maghrib, lihat di HP sudah masuk, udah niat dalam hati. Sampai habis waktu sholat maghrib. Ya ini batas waktu niatnya. Ya kalau nggak niat dari azan sampai masuk waktu isya, maka nanti sholat maghrib Bapak Ibu statusnya bukan jamak, tapi kodok. Dan ini lebih parah. Ya, artinya kita lalai. Ya, artinya kita lalai. Nah, oke, syarat yang kedua, ya masih dalam perjalanan. Oke, ini udah tidak apa-apa ya. Kita sudah karena itu waktu kita dalam kondisi safar. Nah, sekarang pembahasan niat. Jadi lagi sekali Bapak Ibu, jamak itu dibagi dua, ada jamak takdim dan jamak takhir. Baik. Kemudian yang kedua, kita bahas masalah niat sekarang. Nah, ini niat penting juga. Mungkin jamaah ada yang sudah tahu, ada yang sudah pernah mempelajari sebelumnya, tapi penting bagi jamaah yang belum tahu. Dan yang sudah tahu, ya niatkan saya ini adalah mudzakarah atau mengulang pelajaran supaya lebih ingat. Nah, ini dia. Niat jamak, kan tadi jamak itu ada dua, ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Bisa dilihat, ini jamak takhir dulu nih. Bagaimana saya urutkan ke jamak takdim saja dulu. Hmm. Oke, nah jamak takdim. Saat bagaimana niatnya jamak takdim itu? Nah, Bapak Ibu ini boleh catat nih niatnya atau boleh screenshot aja nih. Nah, saya tuliskan lafaz dan artinya, bahasa Arab dan artinya. Pertama, jamak takdim zuhur dengan asar. Kan yang bisa dijamak itu kan ada 4 sholat. Jamak zuhur asar, maghrib isya. Ya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh bisa nggak Ustadz dijamak? Nggak bisa. Subuh itu nggak bisa dijamak, Bapak Ibu ya. Oke, nah, kita lanjut nih. Bagaimana Ustadz? Lapas dan niatnya. Ini pertama, lafaz jamak takdim. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat. Zuhur dan asar usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a taqdim lillah. Bisa dihafal, bisa diulang-ulang nanti juga. Ustaz, saya nggak bisa hafal. Bisa nggak saya hafal? Bisa nggak saya baca artinya doang? Bisa. Baca aja artinya. Saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat dijamak bersama asar dengan jamak takdim karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup baca di niat doang mah cukup ya Bapak Ibu. Jangan kalau susah menghafal yang lafaz Arabnya ini cukup, nggak perlu. Cukup bahas atau hafal artinya. Saya nggak bisa bahasa Indonesia, gimana dong? Boleh bagi bahasa daerahnya. Ya mungkin ada yang dari Papua atau yang ada dari daerah orang-orang tua, mungkin ada yang udah tua, misal ibu bapaknya ya sampaikan ya anaknya ikut manasik. Ya nggak apa-apa ibu pakai pakai bahasa daerah aja tapi maknanya nih sama nih.
Saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat di jamak bersama asar dengan jamak takdim karena Allah. Kalau jamaknya misal sholat isya dan maghrib dan isya, ini niatnya sama, tinggal dirubah-rubah saja. Ya, tinggal dirubah-rubah saja. Pakai bahasa Indonesia, Ustadz, saya lebih nyaman. Tafadhol, silahkan, bebas. Ya, bebas. Oke, ini jamak yang pertama, jamak takdim kan namanya, jamak takdim. Oke, bagian yang kedua apa Ustadz? Namakan jamak takdim. Jamak takhir yang kedua, jamak takhir. Sama, niatnya sama juga, ya. Niatnya sama, cuma diganti tadi kan jamak takdim. Sekarang dirubah menjadi jamak takhir. Oke, saya bacakan nggak apa-apa. Saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat dijamak bersama asar dengan jamak takhir karena Allah. Ini ya tinggal dihafal nih Bapak Ibu. Nih saat saya nggak bisa bahasa Arabnya, boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Saya boleh. Yang jadi sebuah kewajiban adalah ini dilafazkan dalam hati. Kalau yang diucapkan, ya dibaca, ini namanya lafaz, lafaz niat. Tapi mahallun niyati al-qalbu. Kata ulama, tempat niat itu adalah di hati. Maka nggak sah kalau dilapaskan doang mah nggak sah. Harus diucapkan di dalam hati. Itu yang dinamakan di niat. Jelas Bapak Ibu? Nah, silakan di screenshot boleh nih. Atau nanti mungkin bisa dikirimkan ya lafaz niatnya. Nanti insya Allah dikirimkan sama Mbak Evi ya ke grup jamaah masing-masing. Supaya bisa dihafal, disiapkan dari sekarang, ya diulang-ulang. Nanti tinggal sholat dan sudah hafal. Oke, baik. Jamak sudah nih, jamak dibagi menjadi dua, jamak takdim dan jamak takhir. Niatnya sudah, syarat-syaratnya sudah. Lanjut ke berikutnya, ada namanya kosor. Kosor ya, kosor ini Bapak Ibu, ya apa sih arti kosor Ustadz? Nah ini kita pembahasan berikutnya kosor. Kosor itu artinya meringkas jumlah rokaat. Kalau tadi kan menggabung waktunya nih, itu namanya jamak. Kalau kosor itu artinya meringkas jumlah rokaat sholat. Nah, itu artinya kosor. Nah, ini kita pembahasan berikutnya kok kosor. Jamak sudah, kosor sekarang. Nah, kosor, sholat kosor. Sholat kosor artinya ya meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bapak Ibu bisa baca nih. Nah, meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, Ustadz berarti sholat yang 3 dan 2 seperti subuh dan maghrib nggak boleh dong? Iya, jawabannya nggak boleh. Nggak boleh sholat subuh diringkas jadi satu. Nggak boleh sholat maghrib itu diringkas menjadi 1,5 rakaat. Nggak ada. Jadi yang dibolehkan meringkas rakaat sholat adalah sholat yang 4 rakaat. Apa Ustaz? Sholat zuhur, asar, dan isya. Berlaku untuk zuhur, asar, dan isya. Bisa dilihat zuhur, asar, isya. Ustaz, apa sih tujuannya kosor ini? Lagi-lagi rukhsah ya. Keringanan. Ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang seperti dikatakan tadi, safar itu capek. Bahkan Nabi sebutkan sebagian azab karena saking capek dan lelahnya. Supaya kalian setidaknya, supaya misalnya seolah-olah Allah dan Rasulullah ini mengatakan supaya kalian tetap bisa sholat walaupun dalam keadaan capek luar biasa, lelah perjalanan, duduknya capek, perjalanan jauh, ya, supaya kalian tetap nanti ya bisa sholat. Ya udah nih dikasih keringanan nih, yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini adalah ar-rukhsah, ya, ar-rukhsah, keringanan. Kata Allah dalam Al-Quran, "Alaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Ya. Boleh kalian mengkosor sholat kalian. Kata Allah. Ya, ketika dalam keadaan musafir. Nah, jelas ya, ini adalah keringanan. Tentu, kita boleh mengkosor atau meringkas jumlah rakaat sholat yang 4 rakaat ini dengan beberapa syarat, Bapak Ibu. Kita lanjut ke pembahasan syarat sholat kosor. Nah, yang pertama, perjalanan bukan maksiat. Ini nggak ada masalah. Karena perjalanan Bapak Ibu kan besok sebaliknya, perjalanan di Allah. Kemudian jarak minimal 9 kilometer ya, atau enggak 82 kilometer ya. Ya, perjalanan Bapak Ibu besok lebih dari itu, bahkan ribuan kilometer.
ya ribuan bahkan puluhan ribu. Kemudian sholat yang dikosor, sholat 4 rakaat. Tadi kan sudah dijelas zuhur, asar dan isya. Kemudian niat kosor sholat takbiratul ihram. Niat kosornya nih niat ya kosornya saat takbiratul ihram. Ya, oke. Kemudian yang kelima tidak bermakmum pada orang mukim. Ya, tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Maksudnya ya buat jamaah nanti ya ketika sholat, ketika musafir sama-sama rombongannya saja. Tapi kalau ada di satu masjid orangnya musafir semua ya udah ikut saja berjamaah di situ. Nah, biasanya saya anjurkan ya saya biasanya kalau membimbing jamaah biasanya ibu bapak saya akan mengajak bapak ibu tuh sholat di Masjidil Haram atau enggak kalau nggak bisa di musola hotel. Tapi biasanya sih kalau hari-hari biasa di Masjidil Haram itu bisa. Tapi kalau Ramadan padat dan sebagainya, nanti lihat kondisi pembimbing yang di sana. Kalau menginterupsikan nanti sholat maghrib dan isyanya di Masjidil Haram saat ketika sudah sampai di sana, maka ini bagus. Pertama mendapatkan keutamaan dan biasanya nanti kita akan cari space atau tempat untuk bisa kita sholat di sana berjamaah sama rombongan aja. Misal sama rombongan bis satu, sama rombongan bis satu, rombongan bis dua, sama rombongan bis dua. Ya, tujuannya apa Ustaz? Supaya yang pertama tetap dapat pahala berjamaah dan yang kedua tetap dapat keutamaan sholat di Masjidil Haram. Jelas ya? Oke, ini sholat kosor. Niatnya apa Ustaz? Lapas niatnya Ustaz apa? Tinggal ditambahkan yang tadi niat jamaah itu dengan kosor. Ya tadi saya niat sholat zuhur dengan asar, jamak takdim, ya kosor karena Allah Ta'ala. Itu tambahkan kosor aja sudah selesai. Ini rumusnya. Tambahkan kosor karena Allah Ta'ala. Ya, ya. Jelas ya Pak Ibu? Nah, oke. Ada pembahasan sini niatnya. Bentar ya. Niat ini sama ya Pak Ibu. Niatnya sama seperti yang tadi dijelaskan jamak. Oke. Nah ini dia niat. Nah, ada nih, saya cantumkan niat, jamak, dan kosor. Nih, boleh di screenshot atau boleh dicatat. Oke, saya bacakan ya. Usalli fardhu zuhri raka'ataini majmu'an bil asri jam'a ta'khirin qasran lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu zuhur, ya. Ya maaf, ini harusnya 2 rakaat dijamak bersama asar dengan jamak takhir karena Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ini 2 rakaat ya. Ganti dengan 2 rakaat. Karena kan tadi sholat zuhur itu berapa rakaat Bapak Ibu? Kalau normal 4 rakaat. Kalau Bapak Ibu mau mengkosor, boleh. Ya boleh. Jadi berapa Ustaz? Jadi 2. Maka niatnya sholli fardhu zuhri ini majmu'an bil asri jama' ta'khiran qasran lillahi ta'ala. Ustaz bahasa Indonesia aja gitu. Saya niat sholat fardu zuhur 2 rakaat dijamak bersama asar dengan jamak takhir karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Oke. Saat sholat maghrib dan isya contohnya ini ada contohnya di samping nih. Ya, rakaat bil asar. Oke. Ini jamak ya oke ini zuhur asar, jamak takdim, jamak takhir nih. Tinggal ditambahkan aja kosornya itu dan rubah niatnya yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya, kan? Tadi kan sudah dijelaskan artinya kosor itu meringkas yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan ini diperbolehkan. Kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan kembali di bagian mana yang belum jelas sesi tanya jawab ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, bagaimana cara kita sholat nanti di pesawat? Oke, udah jelas ya. Tata cara sholat jamak kosong nih. Nah, ini pembahasan berikutnya bagaimana cara sholat di pesawat. Tata cara sholat di pesawat. Nah, ini. Ada pembahasan khususnya oleh ulama, Bapak Ibu. Karena walaupun kita berada dalam pesawat, masih wajib ya. Kita sholat itu masih wajib. Ya, masih wajib dan tidak ada keringanan untuk meninggalkannya. Nah, kalau kita nggak sholat, bagaimana Ustaz? Tetap berdosa.
Ya, makanya kita harus pahami cara-caranya. Sholat di pesawat, sholat wajib tetap dikerjakan dalam kondisi apapun, Bapak Ibu. Ya. Jika tidak bisa sholat sebelum atau sesudah perjalanan, tidak memungkinkan jamak, maka wajib sholat di pesawat. Contoh nih di bandara besok. Misal di bandara tidak sempat sholat, ya, nggak sempat jamak, misal jamak takdim. Misal pesawatnya jam 1, maka jam 2 lah misalkan. Berarti kan masih bisa sholat zuhur di bandara, di ruang tunggu. Nah, di situ ada musola. Maka Bapak Ibu boleh menjamak takdim, sholat aja sekalian sama sholat asar. Boleh. Sholat zuhur sekaligus sholat asar dan boleh dijamak dan dikosor 2 rakaat, 2 rakaat boleh. Niatnya seperti tadi. Tapi seandainya waktunya berangkatnya nanti pasti akan menemukan waktu ini. Ya, pasti kalau zuhur berarti kan di pesawat nanti adalah waktu maghrib dan isya itu pasti di pesawat. Bagaimana caranya Ustaz sholat di sana? Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, Bapak Ibu harus wajib berwudu. Nah, wajib berwudu nih. Bersucikan sholat itu ya wajib dalam kondisi berwudu. Ini berwudu nih. Oke, kita tampilkan bagaimana caranya Ustaz. Pertama itu wajib bersuci berwudu. Kemarin ada dua solusi. Solusi pertama bisa bertayamum. Ya, tayamumnya itu bisa Bapak Ibu pakai bawa debu yang ada dari bawah. Bagaimana maksudnya Ustaz? Bawa debu dari rumah yang bersih debunya. Ya. Sedikit saja Bapak Ibu bawa pakai plastik sih apa gitu plastik hitam ya karena debu di atas pesawat itu tidak termasuk debu yang bolehkan. Ya, tidak masuk syarat sahnya tayamum. Ya, kenapa? Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena di pesawat itu kan sudah dibersihkan, sudah dipakum sebelum Bapak Ibu naik itu sudah di kursinya, di kacanya sudah dilap. Jadi tidak ada debu di situ. Jadi kurang tepat kalau ada yang menjelaskan. Boleh tayamum dengan kursi, debu kursi yang ada di pesawat, tidak ada debu di situ. Kata ulama dalam kitab-kitab fikih, syarat debu yang boleh dan sah digunakan tayamum, debunya itu nyata, ada, bisa dipegang, ada rasa dan zatnya. Jadi kalau di kursi pesawat itu sudah dibersihkan, sudah dipakum. Maka solusi yang pertama, kalau mau tetap tayamum, ya, bawa eh, debu dari bawah, dari rumah bawa debu, kumpul pakai plastik kecil aja, nggak mesti harus banyak debu itu enggak. Ya mungkin cukup 10 gram, kayak 20 gram ya cukup. Ya karena kan yang tayamum itu kan ada dua, basuh muka sama tangan doang, udah selesai. Nah, plastikin aja pakai kecil. Nanti kalau cara-cara tayamumnya di pesawat, masukin tangannya ke dalam plastiknya itu. Ya, jadi debunya nggak mengotori. Ya, oke, itu yang pertama. Kemudian solusi yang kedua bisa pakai air yang ada di dalam pesawat. Bapak Ibu bisa pakai air yang ada di pesawat kalau diperbolehkan. Basuh yang wajib-wajibnya saja, ya. Nggak perlu basuh yang semuanya. Wajib-wajib sekali, muka sekali, apa namanya tangan sekali, sekali-sekali. Ya, bisa juga pakai spray. Spray itu bagaimana sih cara wudhu pakai spray? Wudhu pakai spray itu diperbolehkan, ya. Tapi airnya agak banyak sedikit, Bapak Ibu airnya. Mukanya tersemprot aja sampai ada tetesan-tetesan air yang jatuh dari muka kita atau tangan atau anggota wudhunya. Maka boleh. Ya, yang tidak boleh itu kalau sedikit airnya disemprot-semprot doang. Ya, disemprot-semprot doang sedikit itu nggak sah wudhunya. Ya, yang dimaksud al-ghuslu adalah airnya itu harus ada mengalir gitu. Titikan titis tetesan air itu harus mengalir. Oke, maka ini solusi ada dua solusi bertayamum bawa debu dari bawah nanti tayamum di situ. Kemudian uh, berwudhu dari pesawat pakai spray atau spray atau pakai apa namanya pakai air yang ada di toilet pesawat. Itu pun kalau diperbolehkan. Oke. Terus selesai, oke, anggaplah kita sudah berwudhu, sudah suci. Bagaimana tata sholatnya? Ini bisa dilihat cara sholat di pesawat. Bisa dilihat nih Bapak Ibu. Pertama, jika mampu nih, jika mampu. Bagaimana jika mampu?
Jika mampu menghadap kiblat, jika mampu berdiri, jika mampu wudhu dan sujud. Ini sepertinya sulit di pesawat ya. Berdiri aja kita nggak diperbolehkan. Beda kalau Saudi Airlines ya. Ada satu pesawat Saudi Airlines itu dia ada musolanya ukuran 3 orang atau 4 orang gitu. Maka bisa kita menghadap kiblat, bisa berdiri, ruku dan sujud. Nah ini kita nggak bisa seperti itu. Maka sholat saja seperti sholat semampu kita, semampu duduk nggak apa-apa duduk, sujud nggak apa-apa sujud, ruku sebisanya, ya nggak tidak mesti harus sesuai, maka diperbolehkan. Nah ini Bapak Ibu ya. Selanjutnya jika tidak mampu bagaimana seandainya tidak mampu? Nah, seandainya nggak mampu Ustaz bagaimana nih? Ya tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk dan isyarat, ya maka ada namanya sholat, solusinya ada dua nih. Eh, Solusinya dia mampu, maka solusinya adalah sholat li hormatil wakti, nama kata ulama. Sholat semampunya saja, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa sujud ya agak ruku sedikit, ada sujudnya sedikit, rukunya sedikit, seperti Bapak Ibu sholat ketika dalam kondisi sakit. Ya semampunya saja pakai isyarat, ruku agak atasan dikit nunduknya, sujud agak bawahan dikit, seperti itu. Nah, niatnya yang membedakan. Kata ulama ada namanya sholat lihormatil. Kita sholat hanya untuk menghormati waktu saja supaya kita tidak termasuk minal ghafilin, termasuk orang yang melalaikan sholat. Karena di dalam pesawat juga kita diwajibkan sholat. Tapi tidak memungkinkan, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk sujud. Maka inilah yang dinamakan dengan sholat menghormati waktu. Sebisanya dan niatnya saya niat sholat zuhur atau sholat isya, misal dijamak dengan maghrib untuk menghormati waktu saja karena Allah. Udah niatnya seperti itu aja dalam hati. Nah, konsekuensinya adalah wajib kita nanti mengkodok sholat kita ketika kita sudah sampai di hotel atau di bandara. Biasanya sih di hotel ya dikodok. Ya, bisa di musola bandara atau bisa nanti sesuai nanti instruksi dari tour leadernya Bapak Ibu. Bisa di hotel atau bisa nanti di karena biasanya sih di hotel sampai sana. Ya karena di bandara itu kan proses imigrasi langsung naik bis dan sebagainya. Wajib kodok mengulang sholatnya. Kenapa Ustadz diulang? Karena yang tadi itu tidak sempurna. Salah satu rukun sholat berdiri, berdirinya nggak sempurna. Salah satu rukun sholat harus sujud, sujudnya nggak sempurna. Jadi tadi view sholat yang tadi dikerjakan di atas pesawat dengan tidak sempurna itu hanya untuk menghormati waktu sholat saja supaya kita tidak termasuk minal ghafilin, termasuk orang yang lalai. Nah, jadi kita tidak berdosa. Berdosa kalau kita tidur saja, tahu nih waktu sholat subuh sudah masuk, zuhur waktu isya atau maghrib sudah masuk, tapi kita nggak usah lah, ntar aja sekalian dikodok. Maka ini yang dikatakan sebagai ghafil, orang yang lalai, tetap berdosa. Jelas apa Ibu? Nah, jadi lagi sekali saya jelaskan, sholat di kursi tidak bisa menghadap kiblat, hadap depan, tidak bisa berdiri duduk, ya, tidak bisa sujud ruku, ruku saja sedikit nunduk, sujudnya nunduk agak bawahan, seperti itu, ya. Dan nanti wajib diqodok, wajib jika rukun dan syarat tidak dipenuhi. Ini kan kita tidak bisa memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Jadi nanti setelah sampai di hotel wajib diqodok. Nah, ini wajib dikodok. Oke, jelas Bapak Ibu. Simpulannya, ya Bapak Ibu, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, safar, ya apapun, bahkan dalam kondisi sakit sekaligus, kita masih tetap harus ya melaksanakan sholat. Kesimpulannya, ya sholat tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama, kemudian yang kedua, safar memberi keringanan, ya. Safar itu Bapak Ibu berikan keringanan. Seperti tadi bisa memajukan waktu sholat, namanya jamak takdim. Bisa ditunda nanti di sholat dikerjakan di waktu yang berikutnya. Itu namanya jamak takhir. Ini keringanan.
Bisa juga dikosor, diringkas yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini juga keringanan. Jadi safar itu apa Ibu? Memberi keringanan bukan penghapusan ya. Sholat di pesawat ya, sholat di pesawat bagaimana dilaksanakan semampunya saja sebagai penghormatan waktu saja. Saya niat sholat zuhur atau sholat apapun lah ya, 4 atau 2 rakaat kalau dikosor, 4 rakaat 2 rakaat misal ya, kosor untuk menghormati waktu karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, tambahkan sebagai penghormatan waktu sholat saja, itu ditambah niatnya. Itu namanya sholat lihormatil waktu. Kalau lupa nanti bisa ditanyakan ke tour leader atau ustadz pembimbingnya. Jelas ya? Akhir kodok tetap wajib menurut pendapat yang utama. Jadi nanti sholatnya wajib dikodok sampai di hotel Bapak Ibu. Ya, kalau arah pulang juga sama, ya boleh juga menjamak, boleh juga mentakhir, mentakdim, mengkosor ya. Nanti kan sholat pulangnya pakai pesawat nih, ya udah jamak saja di pesawat atau di bandara seperti waktu perginya, berangkatnya sama, kata caranya sama. Yang membedakan nanti mungkin kodoknya ketika sudah sampai di rumah. Atau enggak misal nanti kodoknya di bandara, di musola di bandara boleh. Jelas ya? Oke Bapak Ibu. Nah ini eh, tentang jamak ya sholat. Saya buka sesi tanya jawab tentang bab sholat jamak dan qasar. Silahkan bisa ditulis di komentar. Atau bisa langsung bertanya boleh. Silahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Baik, silahkan Mbak. Ustadz, terima kasih atas penjelasannya malam hari ini. Bagi saya yang alhamdulillah sudah sering sekali safar, mungkin saya mewakili teman-teman yang mungkin baru pertama kali safar, teman Ustadz ya, Ya, bahwa ya, memang jamak kosor ini sedikit susah dipahami apabila kita belum pernah melaksanakan. Jadi ya teman-teman benar. jangan menjadi suatu kebingungan. Insya Allah di itinerary yang sudah diberikan oleh SBU, di situ sudah lengkap kita berikan waktu, kapan teman-teman harus mengambil niat, kapan teman-teman harus sholat lil hurmatil waktu, dan insya Allah itu sesuai dengan instruksi yang sudah malam ini disampaikan oleh Ustadz Siswadi. Nah, kalau pertanyaan dari saya pribadi, Ustadz, jujur, saya agak susah untuk menentukan waktu ketika jatuh tiba waktu sholat subuh, sementara kita sedang ada di perjalanan yang pesawat itu terus bergerak. Contohnya Ustadz, misalkan kita naik pesawat kepulangan dari Oman menuju Indonesia. Nah, kita naik Ya, pesawat di jam 1 malam. Kemudian kita ya, akan landing di Jakarta itu sekitar jam 8 atau jam 7 pagi, seperti itu, Ustadz. Nah, di mana di atas pesawat tuh kita harus menunaikan sholat subuh. Saya memahami bahwa di atas itu kita akan menjalankan sholat subuh dengan sholat lil hurmatil waktu untuk segera kita ya, kodok setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, pertanyaan saya, nah, dalam penentuan saya menentukan sebagai Amir Safar, Ustadz, saya harus menentukan ya, ya, waktu yang harus teman-teman itu semua menunaikan sholat subuh. Biasanya saya patok dari eh, waktu sholatnya itu saya informasikan di itinerary, mohon sholat lil hurmatil waktu subuh 2 jam setelah kita take off gitu. Misalkan seperti itu, ya. apakah benar Ustadz? Sementara saya pun masih ada sedikit keraguan pada saat saya eh, menunaikan sholat subuh 2 jam setelah take off itu, apakah di daerah yang sejajar dengan pesawat ini sudah masuk waktu subuh. Sementara kadang kita memakai Ya. aplikasi pun kadang masih kurang tepat gitu, Ustaz. Itu, Ustaz, kalau pertanyaan Ya, dari saya. Terima kasih. baik. Terima kasih, baik. Baik. Masalah waktu sholat, kalau ulama jelaskan dalam kitab-kitab fikih, kalau seandainya kita tidak bisa menentukan waktu sholat, ya kan dulu orang menentukan waktu itu belum ada jam dari melihat matahari. Sama seperti sekarang, kalau kita melihat matahari kan di pesawat nggak bisa, melihat jam juga nggak bisa. Maka seandainya dua-dua ini tidak bisa, maka boleh kita menanya orang yang bisa. Yang pertama nih, bisa kita bertanya ke pramugari. Ya, ini yang pertama. Ini jam waktu daerah sekian nih jam berapa nih? Gitu. Ini kita tanya ke pramugarinya. Kemudian setelah itu Mbak Evi sebagai Amir Safar besok
Eh, benar sudah benar tadi cara memprediksi apa namanya waktu. Misal 2 jam nih setelah take off kita akan melewati negara apa. Nah, Mbak Evi searching dulu nih. Misal akan melewati Oman nih. Oman jam berapa zuhurnya? Ketika kita nanti di atas pesawat, kemungkinan kita misal akan waktu zuhur, misalnya ya. Maka misal berangkatnya dari Oman itu jam 10 take off-nya. Berarti nanti ketika kita 2 jam naik, 2 jam di atas pesawat take off, maka kita akan kemungkinan besar kita akan mendapatkan waktu zuhur. Nah, searching dulu nih, kita akan uh, sholat kemungkinan ya. Misal seperti tadi, melewati daerah mana nih, negara apa nih, dalam waktu kemungkinan waktu sholat itu akan masuk. Nah, searching dulu nih Mbak Evi nanti. Kemudian dicatat, nah baru diinformasikan ke jemaah. Kemungkinan seperti tadi udah benar Mbak Evi, udah 2 jam nih. 2 jam setelah take off, silahkan Bapak Ibu nanti sholat jamaah. Itu udah benar. Cara itu namanya, cara dalam dalam kitab-kitab fikih dijelaskan itu cara mencari waktu sholat atau bertanya waktu sholat. Dulu bertanya kepada orang, sekarang kita bertanya kepada internet, ke ChatGPT atau yang lain kan banyak ya. Data-data itu banyak semua. Jadi udah benar menurut saya dari Mbak Epi, searching dulu waktu kira-kira nanti kan tidak 5 waktu kita akan lewati. Ada beberapa waktu saja, mungkin subuh seperti tadi. Subuh misal kita sampai kayak tadi, sampai di Indonesia jam 8 atau jam berapa gitu. Ya jam 8 pagi misal. Subuh kan patok saja jam 5. Ya, mungkin kita kalau lewat Malaysia kan kita bisa lihat rute pesawat kita tuh lewat mana. Ya, rute pesawat kita itu bisa dilihat. Lewat mana rutenya, lewat negara apa. Nah, 2 jam atau 3 jam sebelum jam 8 kan berarti jam 5. Jam 5 itu kita berada di atas negara apa? Kalau misalnya waktu itu kita berada di Malaysia, ya berarti kita sholat subuhnya waktu Malaysia. Searching aja waktu subuh Malaysia itu jam berapa. Jadi di searching terus disesuaikan rumus-rumusnya, nanti baru diinformasikan ke jamaah, ditulis di itinerary, sholat Bapak Ibu nanti jam sekian ya, 3 jam setelah take off ya, atau 4 jam atau 2 jam dan seterusnya. Bapak Ibu jangan takut, jangan bingung, nanti akan dijelaskan kalau sudah ditentukan. Ini namanya dalam kitab itu ijtihad. Ijtihad waktu, berusaha mencari waktu. Seandainya sudah mentok tidak bisa, maka cukup perkirakan saja. Maka ini adalah solusi atau alternatif yang terakhir, yaitu dengan cara memperkirakan feeling Bapak Ibu yang lain. Feeling. Ini yang terjadi nanti di yaumil akhir atau di akhir zaman. Dalam sebuah hadis, ya, maaf nih agak agak keluar sedikit pembahasan, tapi ada kaitannya dengan waktu, cara menentukan waktu kalau kita tidak bisa menentukannya sama sekali. Di akhir waktu nanti akan ada dukhon mubin. Dukhon ya, di akhir zaman itu ada dukhon dalam hadis. Ya, dukhon itu asap kabut yang sangat tebal, matahari sampai tidak bisa terlihat. Ya, di akhir zaman akan ada ini kondisi seperti ini. Kita tidak bisa menentukan waktu sholat. Para sahabat ketika mendengar Nabi menceritakan hal ini bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami menentukan waktu sholat pada waktu itu?" Maka Nabi SAW mengatakan, ya perkirakan waktu sholat kalian. Feeling Bapak Ibu. Ya, bagaimana feelingnya ya Bapak Ibu kalkulasikan, oh nih kira-kira kayaknya udah jam 2 waktunya zuhur, pagi ini masuk waktu zuhur, udah sholat zuhur. Oh jam 4 kayaknya waktu asar. Ya seperti itu ya, feeling aja Bapak Ibu. Ya, ini alternatif yang terakhir. Tapi alhamdulillah Mbak Evi dari SBO nih sudah akan menyiapkan waktu yang sudah dikalkulasikan waktu-waktunya. Nah, nanti tinggal diinformasikan Mbak Evi ya. Oke, udah benar cara yang tadi. Oke, Siap. saya akan lanjutkan pertanyaan jamaah yang di komentar. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Usin bertanya, dicontohkan saat tayamum di pesawat jika menggunakan pasir yang dibawa dari bawah ya, misalkan kita bawa menggunakan plastik kecil. Nah, saya praktekkan saja ya. Tapi nggak ada plastik ya dekat saya ini. Ya kalau uh, manasiknya langsung kan bisa. Nah, ini contoh lah, ini kotak ya. Kotak ini di dalamnya ada debu ya yang saya bawa.
dari bawah sedikit aja, jangan banyak-banyak, segenggam juga udah bisa, segenggam. Masukin ke sini. Ya, masukin ke kotak atau ke plastik. Nah, kemudian nanti plastiknya dibuka di atas pesawat, dimasukkan tangannya, dua tangannya ke dalam. Masukkan, taburilah ke dalam kan sampai terasa nih debunya sudah nempel di tangan ibu-ibu, bapak-bapak ya. Baru keluarkan. Keluarkan ya. Anggota yang wajib dibasuh sama debu ini ada dua saja. Yang pertama muka, dua muka, usap. Kedua, tangan kiri kanan. Masukkan lagi ya. Tangan Bapak Ibu ke dalam plastik, usap. Pertama tangan kanannya diusap pakai tangan kiri. Kemudian kan di sini masih ada debu. Diusap pakai ke tangan kiri. Itu simpel bisa insya Allah. Ya, cuman nggak bisa praktek secara real ya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi bawa aja plastik segenggam, plastiknya agak gedean sedikit yang bisa masuk tangan dua di situ. Kemudian dikeluarkan, kemudian basuh muka doang, ya masuk muka, tangan. Jelas ya? Oke, itu aja caranya. Nah, oke, Assalamualaikum Ustaz. Ketika mengkodok sholat setelah tiba di tujuan, apakah dilakukan full rakaat masing-masing sholat? Nah, di sini ada dua pendapat ulama, dijelaskan dalam kitab Al-Idah juga ada, ya, tapi jawabannya boleh dua, boleh empat, boleh di mana-mana. Ya, boleh dua, boleh empat. Ya, karena Bapak Ibu bahwa dalam waktu itu masih terhitung safar, masih terhitung safar. Ya, boleh dua, boleh empat, ya boleh menjama ataupun boleh mengkosor. Ya, full rokaat masing-masing sholat. Ya, boleh empat, boleh dua. Ustaz saya nyamannya empat saja, boleh empat juga boleh. Boleh dua, boleh. Oke. Assalamualaikum Ustaz, cara wudhu yang benar dengan air yang sedikit Ustaz, terima kasih. Oke, yang pertama cara wudhu yang benar, Bapak Ibu, anggota yang pertama ya, anggota wudhu kita kan muka, tangan, kemudian kepala, kaki. Yang wajib dibasuh itu hanya sekali, tapi sekali basuhan ini harus rata. Nah, kemudian yang kedua, kepala itu al-mas. Jadi yang saya ingin jelaskan dalam bab ini, ada namanya al-mashu dan ada al-ghuslu. Al-mashu ini ya cukup disapu saya sedikit, diusap sedikit. Ini di ketika Bapak Ibu berwudu mengusap kepala. Boleh tidak basah semua. Cukup diusap saja, tidak mesti harus kena rambut kita semua. Tapi kalau anggota wudhu yang lain harus kena semua rata, harus dibasuh semua. Dan kata ulama, ya sering saya jelaskan, al-ghuslu ataupun membasuh itu tidak sama seperti mengusap. Al-ghuslu itu lebih banyak lagi sedikit airnya. Ukuran itu, airnya itu menetes, mengalir di muka kita. Ya. Kemudian, bagaimana caranya kalau pakai spray? Oh, nggak ada spray. Nah, kan spray itu pakai spray yang alat yang semprotan itu yang agak gede sedikit. Nah, semprot banyak-banyak ke muka sampai mengalir, ada tetesan airnya. Kan kalau kita semprot banyak-banyak kan ada tetesan airnya kan. Tapi kalau disemprot sekali doang, nempel aja dikit kayak Bapak Ibu pakai skincare ya. Ya, rata-rata tapi airnya tidak mengalir, tidak menetes. Semprot sampai air itu menetes. Ini cara yang benar dengan air yang sedikit. Kalau pakai di pesawat itu kan dipakai tangan aja, nih pakai tangan, usap di muka. Insya Allah bisa tuh dengan air sedikit. Pakai air sebotol juga bisa wudhu itu. Jadi saya sampaikan kesimpulan ataupun apa ya saya sebut ya, eh, inilah ya clue-nya lah supaya wudhu Bapak Ibu ini benar dan sah. Bapak Ibu harus bisa membedakan mana membasuh, mana mengusap. Membasuh itu airnya itu harus ada aliran air di muka ataupun anggota wudhu kayak tangan, kaki. Ya, kalau menggunakan air yang sedikit, ya, kalau airnya itu sedikit, kemudian hanya sekedar mengusap saja, ya, muka ini rata diusap, tapi airnya sedikit sehingga tidak ada yang mengalir di sini, hanya terusap saja, maka itu dinamakan dengan almasu atau usapan.
bukan basuhan. Nah, kesimpulannya harus ada air yang mengalir. Ya, ukuran sedikitnya, ukurannya itu air itu bisa mengalir, tetesan-tetesannya itu mengalir di anggota wudhu kayak muka, tangan, dan kaki. Jelas ya? Kalau pakai ke spray, semprot banyak-banyak sampai mengalir nih, rata mengalirnya, tetesan-tetesannya itu ada. Oke ya. Nah, Ustaz, kodok ketika di hotel bagaimana jika sudah lewat waktu sholatnya? Iya, nggak apa-apa namanya kodok memang udah di luar waktu sholat. Nggak apa-apa. Kalau masih waktu sholat kan bukan kodok ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jika sudah lewat waktu sholatnya nggak apa-apa. Ya, secepatnya dikodok. Intinya kata ulama kalau ada sholat yang dikodok, maka secepatnya dikodok. Ya, sampai di hotel bisa langsung sholat di musola berjamaah atau bisa di kamar dengan berjamaah sama teman yang lain. Lebih bagus sholatnya di Masjidil Haram kalau memungkinkan. Semoga Ustadz dan keluarga sehat senantiasa. Allah, amin, amin. Ustadz, saya ingin bertanya dua hal. Kalau sholat di jam kosor, apakah masih boleh tetap melaksanakan sholat qabliyah dan ba'diyah? Oke, saya jawab pertanyaan pertama. Masih boleh, ya, masih boleh. Kalau Bapak Ibu misal sholat jamak dan kosor boleh. Tapi dikerjakannya itu setelah selesai sholat keduanya, ya. Setelah selesai sholat keduanya, boleh dikerjakan. Bahkan kata ulama sholat qabliyah asarnya itu boleh dikerjakan ya setelah sholat selesai dua rakaat selesai dua sholatnya dikerjakan silahkan di situ nanti sholat ba'diyah ya jadi bukan sholat ba'diyahnya nanti setelah masuk waktu asar enggak kalau misal zuhur dan asar dijamak takdim ke waktu zuhur maka silahkan nanti setelah sholat zuhur dan asar selesai dikerjakan sholat ba'diyahnya di situ. Jangan dikerjakan di antara sholat yang dua itu seperti tadi, karena syaratnya harus berkesinambungan, tidak boleh terputus. Apakah sholat jamak boleh dilakukan saat bepergian walaupun belum mencapai 82 km? Atau keutamaannya sama dengan sholat kosor? Hmm. Oh iya, boleh dalam kondisi kata ulama itu kalau Bapak nih sekarang di masjid, apakah sholat jamak boleh dilakukan saat bepergian walaupun belum mencapai 80? Nah, ini eh, kalau sholat jamak ya. Kalau jamak itu sama, tidak diperbolehkan juga. Selama belum dua marhalah. Ya, marhalah. Kecuali kalau kondisinya itu, kecuali kalau orang haji ya. Haji itu khusus beda. Kecuali kalau orang haji beda. Kalau orang haji, ketika berada di Arafah, Mina itu boleh. Tapi di luar itu kata ulama tidak diperbolehkan kalau di luar masafah atau 82 km. Pengecualian yang kedua, kalau seandainya Ibu, Bapak nih ketika sholat masjid di masjid nih, di masjid. Kemudian terjadi hujan, kemudian kebiasaan Bapak sholat asar nanti ke masjid, maka dalam waktu itu diperbolehkan menjamak sholatnya. Walaupun Bapak lagi di masjid dekat rumah. Tapi karena kebiasaan Bapak sholat asar misal ke masjid, tapi lagi hujan besar, kemungkinan nanti hujannya sampai maghrib, yang membuat kalau Bapak pulang nanti ke masjidnya nggak bisa misal. Maka ini diperbolehkan kata orang. Ya, harus mencapai 82 km. Ya, kecuali dua pengecualian yang tadi. Waktu sholat subuh dilakukan di pesawat dengan sempurna. Nah, apakah perlu dikodok sholat subuhnya? Apakah Rasul pernah melaksanakan langsung sholat subuh yang sudah? Itu namanya i'adatus sholah. Nah, waktu sholat subuh dilakukan sempurnanya seperti apa? Memang di sini ulama ya ada dua cara sholat. Ada yang mengatakan sah, ya. Ada yang mengatakan sah. Ya, bagaimana cara sah itu? Ada dua ulama ya perbedaan ulama. Ada yang mengatakan sholat bisa berwudhu di pesawat, ya bisa berwudhu di pesawat. Kemudian dia bisa menyempurnakan rukun-rukunnya. Ya, dia bisa menyempurnakan rukun-rukunnya. Maka ini dianggap sah. Ini pendapat yang pertama. Maka dia tidak bisa mengkodok dan maka dia tidak harus mengkodoknya. Pendapat yang kedua, ini pendapat Imam An-Nawawi dalam Syafi'i. Kalau pesawatnya atau sholatnya tidak sempurna, bisa berdiri nggak di
pesawat sholatnya. Ya, bisa berdiri nggak? Nggak bisa, kecuali di airline, Saudi Airlines. Sujudnya bisa sempurna nggak? Di, karena di depannya itu ada pasti nggak bisa sujud sempurna. Rukuknya bisa sempurnanya nggak? Bisa sempurna? Nggak bisa. Maka dalam madhab Syafi'i memberikan solusi namanya sholat li hurmatil waktu. Hormati waktu. Kenapa? Karena tata cara sholatnya tidak sempurna, tidak memenuhi syarat. Berdiri nggak bisa, ruku nggak bisa sempurna, sujud nggak bisa sempurna. Maka sholatnya dianggap tidak sah, tapi hanya bisa menyesuaikan atau melaksanakan untuk menghormati waktu saja, supaya dia tidak termasuk minal ghafilin, termasuk orang yang lalai. Oke. Naam, dalilnya mana Ustaz? Seorang Rasul itu dalam riwayat pernah sholat di atas kendaraan. Ya. Tapi kata ulama Syafi'iyah, itu sholat sunnah diperbolehkan di atas kendaraan. Walaupun hanya sekedar dengan isyarat, ruku dan sujudnya tidak sempurna, berdiri boleh, duduk, itu di atas kendaraan. Dan itu diperbolehkan dengan, tapi syaratnya harus sholat sunnah. Kalau sholat 5 waktu tidak, harus wajib diqodho. Maka saya mengambil pandangan yang menggunakan sholat li hurmatil waktu, kemudian wajib mengkodoknya nanti. Lil ihtiyat, untuk kehati-hatian. Memang ada pandangan ulama-ulama atau ustadz-ustadz kita, ke ustadz-ustadz kita yang lulusan Saudi, itu banyak yang mengambil pandangan ini. Dan saya menghormati pandangan mereka yang memperbolehkan sholat di atas pesawat, sebisanya kemudian tidak dikodok, silahkan, tidak mengapa. Tapi saya mengambil pandangan mazhab Syafi'i, ya, yang wajib dikodok, ya, sholat di pesawat tadi karena tidak sempurna dikatakan sholat menghormati waktu dan nanti wajib dikodok, ya, lil ihtiyat saja. Ya, alasan saya supaya kita juga hati-hati nih. Sholat itu seperti kata Nabi tadi, ya, memang benar-benar harus hati-hati. Supaya tetap bisa kita kerjakan dengan sempurna, ya udah nggak apa-apa, kita ambil pendapat yang tetap wajib mengkodoknya. Oke, oke, semoga bisa dipahami. Ustadz Afwan dapat debunya dari mana biar bisa dapat itu plastik? Debunya bawa saja dari rumah atau dari mana gitu kan? Debunya nggak mesti harus plastik ya. Satu genggam tapi dimasukkan ke plastik, ya. Satu genggam tapi dimasukkan ke plastik. Nah, itu seperti itu, bukan satu plastik full 1 kilo ya, enggak. Fonsat apa boleh debunya kita simpan di tisu basah? Oh enggak. Jangan. Di tisu basah itu nanti debunya menyatu. Jadi debu itu debu yang kering, ya. Debu. Kalau tisu basah nanti kan debunya apa namanya? Tercampur dengan air, akhirnya tidak bisa diusap. Bisa diusap cuman jadi kayak kain body, mukanya nanti nempel semua debunya situ hitam. Jadi debunya yang kering Bapak Ibu ya. Jadi plastiknya itu agak gede, cuman debunya sedikit. Ukuran Bapak Ibu nanti bisa masukkan kedua tangannya ke dalam. Dan izin bertanya lagi Ustaz, saya bisa berwudhu di wastafel, yang penting bisa rapi, dan itu sangat boleh. Boleh, boleh itu benar. Karena syarat sah eh, apa namanya tayamum itu kan harus tidak ada faqdul ma, ya, tidak boleh ada air atau tidak ada air. Selama di pesawat ada air maka tidak boleh debu. Tetapi kalau seandainya di pesawat tidak diperbolehkan sama pramugari, ya, maka alternatifnya ya tayamum. Ya, seandainya tidak diperbolehkan. Tapi kalau diperbolehkan ya harus berwudu. Jadi makanya saya sampaikan dua opsi. Pertama, Bapak Ibu, lihat dulu tuh kalau bisa seandainya wudhu di dalam wastafel pesawat, maka wudhu di situ dengan kondisi yang seadanya. Tapi kalau seandainya tidak bisa, dimarahi sama pramugari, ya udah nggak apa-apa pakai tayamum. Oke, jadi alternatif yang kedua dengan tayamum ini opsi yang terakhir Bapak Ibu ya. Kalau sudah tidak bisa pakai air, dimarahin di pesawat sama pramugari, di dalam pesawat airnya sedikit dan sebagainya, tidak bisa, maka baru boleh pakai tayamum. Tapi seandainya tidak boleh, ya makanya bawa plastik air, bawa apa plastik debu, itu sebagai cadangan opsi, ya. Hmm.
Oke, kalau wudhu di wastafel boleh, maka silahkan. Ya, maka itu sangat bagus sekali dan sangat dianjurkan. Ini debu atau pasir yang kita bawa, Ustaz, debu, debu. Ya. Kalau debu agak susah kita ambilnya bagaimana, apakah di debu ya, debunya sedikit sekali sebenarnya. Nggak segenggam juga nggak apa-apa, tapi kertasnya yang agak gedean sedikit supaya bisa masuk tangan dua-duanya di dalam. Ya, jadi nggak mesti debunya itu nempel kayak bedak di sini nggak. Jadi yang penting ada rasanya di tangan, ada rasanya, udah cukup. Nggak mesti harus tebal. Ya, Kalau kita sudah menjamak di bandara, apakah perlu dikodok lagi setelah sampai? Nggak perlu. Nggak perlu. Kalau udah jamak, misal jamak takdim, ya nggak perlu. Nggak perlu lagi dikodok. Udah cukup itu jamaknya. Makanya kalau bisa dijamak di bandara, misal berangkat pesawat jam 2 siang, misalnya ya, berarti dapat dong sholat zuhur di bandara. Oke, dapat ya. Boleh tuh dijamak takdim dengan sholat asar sekalian. Nanti ketika di pesawat nggak perlu sholat asar lagi, ya perlu masuk waktu apa aja di pesawat, misal ya waktu isya, misal di pesawat nggak sempat tadi kan di jamak di bandara karena belum masuk waktu, maka sholat isya yang di pesawat tadi tidak lima waktu. Kalau bisa menjamaknya di bandara, maka jamak di bandara. Seperti tadi, take off jam 2, berarti kan masih bisa sholat zuhur. Ya udah sholat jamak dengan sholat asar di bandara. Maka tidak perlu dikodok lagi sholat asarnya nanti. Dan tidak perlu sholat asar lagi di atas pesawat. Di Madinah sholat berjamaah di Masjid Nabawi setelah itu. Boleh ya, ini yang bagus ya. Boleh. Ya, boleh, boleh. Kemudian nanti menjamak waktu sholat asarnya dengan jamaah atau teman yang di sampingnya. Ya, kan sholat zuhur jamak dulu nih dengan imam Masjid Nabawi. Zuhur dulu dengan jamaah Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, kan nanti sholat jamak asarnya itu bisa berjamaah dengan teman-teman yang ada di sampingnya. Ya, satu grup atau satu jamaah yang lain yang sama-sama menjamak. Boleh, boleh. Ustadz, kalau sholat jamak takhir maghrib isya, mana dulu yang dilakukan? Nah, kalau jamak takhir itu tidak harus sholat yang pertama. Boleh dua-duanya didahulukan, boleh. Ya, boleh maghrib dulu, boleh isya dulu. Dua-duanya boleh. Nah, ini bedanya dengan jamak takdim. Kalau takdim itu, sholat pertama itu harus didahulukan. Tertib. Tapi jamak takhir, boleh yang mana saja boleh. Boleh sholat maghrib dulu, boleh sholat isya dulu. Oke, ini bedanya. Terus kalau sholat jamak ini itu niat jamaknya di sholat pertama, apakah sholat yang kedua perlu niat lagi? Iya, tetap seperti yang pertama. Cuman yang niat yang pertama itu namanya ta'liq. Ta'liq itu hanya mengaitkan saja. Oh ya, nanti hanya pengkaitan saja, dikaitkan sholatnya kalau dia memang mau jamak. Kalau dia memang mau jamak sholatnya dengan sholat yang pertama. Ya, kemudian apakah di sholat yang kedua nanti perlu niat? Perlu, lebih baik perlu niat. Niatnya ya sama seperti takbiratul ihram. Ya, diulang lagi niatnya ketika takbiratul ihram. Tapi niatnya saya ini sholat, tadi kan sholat zuhur jamaah takdim. Di rakaat kedua, di sholat yang kedua niatnya sholat asar. Ini waktunya sebentar lagi ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, ini kita bahas bab sholat aja masih kurang ya. Di sini Ustaz, air untuk spray itu harus dari keran atau biasa air mineral? Bisa air mineral. Oke, ini masuk bab eh, mak ya. Syarat sahnya wudhu itu yang pertama harus menggunakan air tohur ya, suci dan mensucikan. Apa itu Ustadz air yang suci dan mensucikan? Kan ada air yang suci, contohnya air teh, air kopi, airnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Yang bisa mensucikan air putih yang belum tercampur dengan apapun. Air mineral itu termasuk air yang diperbolehkan untuk digunakan bersuci. Jelas ya? Bisa itu bisa. Bawa aja beli air aqua di bandara, beli spray yang kosong. Kalau nggak mau ribet ya tinggal diisi. Aku atau misal nggak pakai spray, pakai langsung dituangkan air botolnya ke tangan boleh. Intinya satu yang tadi Bapak Ibu harus ingatkan.
Basuhan air yang ke anggota wudhu itu harus agak banyak sehingga mengalir tetesannya di muka ataupun di anggota wudhunya. Nggak cukup dengan dibasuh sedikit doang. Oke, jelas ya. Fonsat jika sholat jamak kosor maghrib dan isya berarti isanya 2 rakaat aja ya. Yang naam, iya benar. Kalau mengkosornya langsung 2 rakaat saja. Maghribnya tetap 3 ya karena tidak bisa dipotong lagi kalau. Oke, silakan lagi ada pertanyaan lagi? Ustadz, izin menambahkan, saya baru terpikir Ustadz Ya, yang tentang debu yang dibawa dari bawah itu mungkin bisa digunakan saat kondisi memang betul-betul dilarang Ustadz ya. Mungkin teman-teman yang iya benar. tapi misalkan Ustadz di pesawat kan kita bisa memastikan bahwa air itu pasti ada Ustadz ya, walaupun cuma sedikit. Ya. Contohnya seperti air minum. Tapi ketika dilarang oleh pramugari, apakah di situ bisa jatuh hukuman apa hukum bahwa air kita bisa tayamum gitu Ustadz? Iya, itu yang saya maksud tadi Oh opsi yang baik, terakhir, Pak. baik siap. Kalau ada larangan, Oh ya. baik. Berarti Kalau ada walaupun larangan airnya itu ada, jatuhnya seperti ya. baik Ustadz. Ustadz lalu Mm-mm. selanjutnya, sepengalaman saya Ustadz ketika kita berwudu di pesawat, kalau mau di toilet itu yang agak susah adalah bagian kaki. Nah, apakah kita bisa menggunakan Ya. kaidah khuf itu Ustadz supaya memudahkan Nah, wudunya? khuf, nah bisa, bisa. Ya, khuf itu tapi syaratnya Bapak Ibu harus menggunakan sepatu khuf. Sepatu khuf itu apa sih? Seperti apa? Sepatu khuf itu mungkin jadi salah satu opsi ya. Khuf itu sepatu yang menutup sampai ke atas mata kaki. Ya, dan sepatunya harus tebal seukuran kalau kena air itu tidak masuk airnya sampai batas mata kaki. Nah, itu bisa digunakan. Tidak usah itu sepatu tentara ya, wastafel ya. Apa namanya? Sepatu sepatu tentara kan tebal hitam gitu sampai di atas mata kakinya. Dan ada itu, Bapak Ibu silakan cari di Shopee ada ya. Cari aja sepatu khauf ada dijual. Jadi kainnya emang nggak tebal kayak kain kain jas tebal gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi opsi nanti bisa cari kalau dapat jadi bisa jadi opsi dan memang susah kalau membasuh kaki itu di pesawat dan lantainya itu kan kadang nggak boleh dibasuhin ya karena masih kering. Bagaimana seandainya saya Ustadz punya sepatu khauf ini? Nanti Bapak Ibu misal beli di Shopee. Nah, bagaimana saat cukup sepatunya itu dibasuh, nggak boleh, nggak mesti dilepas. Ya, sepatunya cukup dibasuh atasnya saja, maka itu sudah sah. Dengan syarat sebelumnya harus sudah berwudhu sempurna. Sebelum naik ke pesawat, berwudhu dulu, buka sepatunya, basuh kakinya secara sempurna. Kan nanti di pesawat kan tidur, batal wudhunya, dan sebagainya. Kemudian masuk waktu seperti tadi di atas pesawat mau sholat. Bagaimana? Wudhu anggota dari atas tangan bisa dibasuh dengan mudah kakinya, maka boleh diusap seperti biasa di atas sepatunya saja. Oke, kalau Bapak Ibu punya kriteria sepatu seperti tadi, ya sepatunya tebal, kemudian sampai menutupi mata kaki, maka itu masih diperbolehkan. Mengusap apa namanya hanya bagian atas sepatunya saja dan ini alternatif juga kalau Bapak Ibu seandainya nanti bisa memiliki sepatu seperti tadi. Tidak mesti harus sepatu sepatu apapun itu, tapi kriteria kata ulama, sepatunya harus menutupi mata kaki. Kedua, agak tebal, seukuran air itu tidak masuk kalau seandainya kena air. Oke. Dan yang terakhir, yang dari masalah khuf, harus berwudhu dulu sebelumnya, sempurna wudhunya. Sebelum naik ke pesawat, berwudhu dulu sempurna, basuh kaki. Setelah itu baru nanti setelah masuk waktu sholat di pesawat maka boleh dibasuh atas sepatunya saja, tidak perlu dibuka. Kemudian seandainya tidak menemukan hal itu, Ustaz bagaimana seandainya saya tidak mau pakai sepatu khauf, saya mau pakai sendal biasa, itu jangan meribetkan diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Pakai saja sendal sama kaos, sepatu yang simpel dibuka tutup, dibuka dilepas, nanti tinggal ke WC dilepas sedikit, diusap kakinya pakai air biasa. Dan lantai itu tidak akan basah ya, selama kita menggunakan air sedikit, cukup untuk hanya sekedar wudhu saja. Dan insya Allah lantainya akan tidak basah.
Oke, Izin. kondisi seperti apa yang dianjurkan Kaos untuk kaki terjadi? tidak boleh Ustadz ya, karena saya pernah lihat beberapa konten tuh yang mengatakan kaos kaki sudah bisa menggunakan kaidah khuf itu Ustadz. Kaos kaki, kalau saya mengambil pandangan yang tidak, karena dijelaskan dalam kitab-kitab fikih itu sepatu kulit, sepatu yang memang tidak bisa tembus air. Ya, makanya nanti kalau Bapak Ibu cari sepatu khuf itu di toko-toko online, pasti akan menemukan kaos kaki yang berbeda. Ya, kaos kaki yang berbeda agak tebal, yaitu penjelasannya ulama. Nah, memang ada mungkin keringanan pandangan-pandangan ulama kontemporer seperti Mazhab Hambali yang mengatakan boleh-boleh saja, sama mata kakinya tertutup. Tetapi ini akan nanti penjelas apa namanya, apa bedanya dengan tidak menggunakan kaos, apa bedanya dengan tidak menggunakan sepatu, sama-sama basah juga kakinya karena airnya bisa tembus. Nah, karena ulama menjelas sebelumnya supaya tujuannya airnya itu tidak bisa tembus. Kalau bisa tembus, maka kenapa nggak disempurnakan, kakinya dibasuh aja sekalian seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Jadi nggak apa-apa nanti seandainya tidak bisa menggunakan hop, maka pakai sepatu yang mudah dibuka ataupun mudah dilepas. Seperti itu. Afwan Ustaz. Oke. Oke, saya tanya, jawab yang di ini dulu ya. Izin Ustaz, air untuk spray itu harus dari, oke udah. Debu yang memenuhi syarat seperti apa Ustaz? Debu ngambilnya di mana? Debu syarat harus suci. Ya, bebas mau ngambil di mana, tapi saya anjurkan yang kering kemudian tidak bercampur dengan najis. Itu sudah mencukupi. Ambilnya di mana? Bisa ambil di depan rumah, ya. Debu itu yang dinamakan dengan debu Bapak Ibu. Bapak Ibu kan punya mobil ya. Kalau Bapak Ibu kan habis perjalanan jauh, Bapak Ibu kan bisa lap tuh mobilnya pakai tangan, nempelkan di tangan itu namanya debu dan debu itu yang paling bagus dibuka tayamum. Jadi namanya debu-debu itu adalah yang lembut ya, lebih lembut dari tanah. Ya, ada kayaknya dijual di Shopee ya. Jadi bisa diambil di mana saja dengan debunya jangan bercampur dengan najis itu saja. Ya, itu syaratnya. Apakah Ustaz jika sholat jamak kosor maghrib dan isya berarti isyanya 2 rakaat aja ya? Naam, udah tadi. Kondisi seperti apa Ustaz yang dianjurkan untuk dikosor? Seperti di safar, bahkan sebagian kata ulama wajib mengambil rukhsah kosor ini. Karena Nabi SAW benar riwayat ketika beliau pergi safar menjamak dan kosor sholat. Ya, kondisi ketika Bapak Ibu dalam kondisi safar. Ya, dalam pandangan ulama lain bahkan ada yang mengatakan kosor itu wajib kalau Bapak Ibu dalam keadaan musafir. Tapi dalam madhab Syafi'i sunnah saja, boleh tuh diambil. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu dari kondisi Bapak Ibu di perjalanan, kemudian nanti sampai di hotel, boleh tuh mengkosor selama 3 hari. Tapi lebih baik Bapak Ibu kalau udah sampai hotel, mah ngapain dikosor? Karena itu sudah nyaman, sudah istirahat. Karena kondisi diturunkan, diperbolehkannya kosor atau jamak ini tujuannya satu, supaya Bapak Ibu lebih meringankan menunaikan kewajibannya ketika dalam kondisi perjalanan yang sangat capek. Kondisi lagi capek-capeknya itu ketika kita berada di bis, ketika di tengah jalan, ketika kita sedang di perjalanan, di bis, di pesawat itu. Ustadz, kalau sholat lil hormatil waktu itu niatnya seperti biasa. Iya, seperti biasa. Cuma tambahan untuk menghormati waktu saja. Oke, ada lagi Bu? Mbak, pertanyaan? Ternyata Siap Ustadz, panjang juga ya, banyak juga pertanyaan Mbak nih. walaupun sudah sering menyimak materi tentang jamak dan kosor, alhamdulillah malam ini lebih paham lagi dan juga banyak ilmu-ilmu baru. Insya Allah Ustadz, nanti ketika di schedule SBU, di itinerary SBU itu sudah saya cantumkan dan alhamdulillah yang tadi dalam penentuan waktu subuh itu sama seperti yang saya sampaikan. Sebelumnya saya sudah Iya, searching dulu dan nanti ada keterangan kita ada di atas India gitu. Jadi sama Ustadz yang alhamdulillah. saya jelaskan tadi. Iya, alhamdulillah. Ya, untuk kalau ada pandangan beda dengan pandangan saya dengan ustadz yang lain, misal nanti jamaah apa namanya dengar di YouTube dengan pandangan ustadz-ustadz yang lain, dan saya sudah saya paham ya perbedaan pandangan. Kenapa saya sampaikan? Karena eh, di luar sana banyak pandangan ustadz yang lain, ya pandangan ustadz-ustadz yang lain.
Nah, nah, yang namanya belajar ya kita paparkan nih, kita paparkan. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mempertimbangkan mana yang lebih cocok buat Ibu Bapak amalkan, dengan mana dengan dalil ataupun hadis yang jelas yang disampaikan oleh Ustadz ABC. Kemudian Ibu Bapak pahamkan, pahami, cerna, kemudian baru nanti Bapak Ibu ambil kesimpulan dari pemahaman Bapak Ibu masing-masing. Ya, setelah itu kita saling menghormati, tidak boleh saling menyalahi. Nanti seandainya ada jamaah yang beda caranya, ya kita hormati pandangannya. Tidak mengapa, selama tidak luar dari koridor ahli sunnah wal jamaah. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena kan sekarang zaman keterbukaan informasi itu sangat cepat sekali. Ya, Bapak Ibu bisa melihat apa namanya ceramah atau penjelasan Ustadz di media sosial dengan sangat banyak varian dan perbedaan pandangan ulama. Supaya Bapak Ibu tidak bingung menghadapi perbedaan-perbedaan ini, maka silahkan pelajari, dengar dengan benar, pelajari dengan benar, mana yang lebih kuat dalilnya menurut Bapak Ibu, mana yang lebih pantas dan lebih cocok Bapak Ibu amalkan, maka itu yang disampaikan dan diamalkan oleh Bapak Ibu semua. Di mana yang menurut Bapak Ibu itu mudah dan cocok dan sesuai dengan kaidah ahli sunnah dan dalil dari Al-Quran dan hadis. Ustaz izin bertanya, untuk poin yang dihormati waktu itu apakah berlaku di bus juga? Nah, berlaku di bis. Ya, jadi saya sudah garis bawahi tadi, tambahkan penjelasannya baik di pesawat maupun di bis. Intinya di atas kendaraan selama itu sholat fardu. Sholat fardu. Kalau sholat sunnah itu kalau sholat sunnah maka boleh kalau seandainya bisa dikerjakan dengan isyarat semampunya saja kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu wajib ya dihormatil waktu dan wajib diqadha. Itulah perbedaan pandangan saya dengan ustadz yang lain. Kalau kalangan ustadz-ustadz salafi itu yang memperbolehkan sholat itu di atas pesawat dan kalau bisa dikerjakan ya dengan semampunya maka nanti dia tidak bisa maka dia nanti sampai di bawah atau sampai di bandar tidak wajib dikodok ya maka ini juga pandangan boleh dipilih boleh diambil silahkan boleh tidak ya tapi saya mengambil pandangan yang ulama yang mengatakan sholat menghormati waktu yang pertama untuk kehati-hatian saja karena masalah sholat ini Nabi SAW sangat-sangat tekankan sangat-sangat tekankan baik kalau cuaca dingin apa boleh memakai kaos kaki boleh karena Bapak Ibu sekarang lagi dalam keadaan safar maka kondisi dalam keadaan safar itu ya, masih boleh Bapak Ibu ya, menggunakannya tapi ada periode waktunya kalau dalam memakai khauf ya ada yang 1 hari, ada yang 3 hari. Kalau Bapak Ibu ini sudah bisa menggunakannya 3 hari, tapi itu tidak boleh dilepas-lepas. Nah, kapan boleh menggunakan khawf ini? Karena alasan cuaca. Kalau tadi kan karena alasan musafir ya, kita boleh menggunakan khawf, kaos kaki. Tapi karena alasan cuaca kapan? Kalau bisa memudorotkan, menimbulkan mudorot, baru boleh tuh. Bahkan tidak menggunakan air sekalipun itu boleh. Kalau kondisi cuaca yang sangat dingin, kalau Bapak Ibu apa namanya wudhu, misal berwudhunya sampai nanti kalau saya wudhu menggunakan air karena cuacanya sangat dingin, saya akan bisa menjadi sakit, demam misalnya, maka itu boleh pakai tayamum. Tapi kalau di luar itu, maka wajib dibuka dan wajib menggunakan air dibasuh kakinya. Kalau cuaca di Madinah itu belum bisa ya, belum bisa. Karena saya sudah tahu paling dingin di Madinah itu pernah saya temukan 5 derajat atau 8 ya, 8 itu dingin sekali. Tapi di hotel airnya panas kok hangat karena ada mesin pemanas air. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada anjuran kalau alasan cuaca di Madinah menggunakan kaos kaki. Tetap harus dibuka. Oke, ada lagi pertanyaan? Kayaknya belum bisa masuk ke materi nih, Mbak Evi. Insya Allah besok malam kita masuk ke materi. Kalau mungkin nanti Apa-apa. nggak bisa sampai selesai, mungkin nanti minta tambahan sesi aja kalau ada waktu. Siap, siap Ustadz, tidak apa-apa. Insya Allah eh, detailnya materi kali ini juga sangat penting sekali Ustadz bagi kami karena Ya, jangan sampai kita meninggalkan justru yang wajib sholat ini karena ada di ya, prioritas paling atas. ya. Oke,
Ya, Mbak Evi, mungkin pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, ada, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, nggak apa-apa nih sampai selesai. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan bab sholat jamak dan qasar di pertemuan ini. Oke, baik. Mungkin ada yang disampaikan lagi sama Mbak Evi, atau mungkin Cukup, sudah cukup. cukup Ustadz. Nah, baik, baik. Kalau begitu kita lanjut besok malam kita akan masuki ke materi umroh dari pertama, rukun-rukun umroh yang pertama ihram, kemudian tawaf, sa'i dan tahallul. Kemudian sampai selesai. Siapkan pertanyaan Bapak Ibu. Kita jadi sekarang sesi diskusi aja ya. Seperti tadi kalau pokoknya bebas Bapak Ibu bertanya apapun, saya berusaha untuk menjawabnya. Jadi itu juga yang besok kita akan apa namanya diskusikan. Silahkan kalau ada pertanyaan masalah umroh ataupun apapun besok ditulis dan ditanyakan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.